Viewers, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu nih, yaitu adalah Let's Talk with Mirza. Wah, udah hampir 5 bulan sih cuy gua nggak bikin konten Let's Talk with Mirza ini ya. Karena apa ya, memang karena gak ada pembahasan sih sebenarnya ya. Padahal ya Let's Talk with Mirza ini tuh manfaatnya gede banget gitu cuy. Dan juga gue hanya gampang gitu, gue gak harus memikirkan editing yang susah gitu. Kita cuma hanya sedikit ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Nah oke ya, jadi buat kalian-kalian yang baru bergabung di Let's Talk with Mirza, apa sih Let's Talk with Mirza itu adalah dimana sih kita itu gua ini nge-sharing tentang apa yang gua tahu gitu. Gua memberikan suatu pengalaman berupa teori ya, jadi tidak selalu praktek gitu. Jadi gua hanya memberikan suatu arahan, ngasih pengalaman secara ngobrol biar kita tuh lebih deket, dan obrolannya tuh sebenarnya kita ngobrolnya santuy gitu cuy ya. Dan tapi si Let's Talk with Mirza ini memang agak sedikit berbelit-belit dalam setiap bahasanya. Jadi ini buat kalian yang memang sudah berumur, yang sudah matang gitu cuy ya, yang bisa dicerna oleh akal dan pikiran kalian begitu. Dan di sini pun juga gue tidak mengutip dari pihak manapun, ini adalah 100% murni dari pemikiran gue. Kalau misalkan ada, itu pun hanya sebagai referensi aja. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi Let's Talk with Mirza kali ini tuh gue bakalan ngebahas tentang hal yang lagi viral di dunia live streaming beberapa hari lalu cuy. Jadi ada seorang live streamer ya, live streamer PUBG Mobile. Dia lagi live streaming dan dia itu terban akunnya gara-gara diindikasi ya, dia itu menggunakan cheat. Wah gila cuy, gue langsung nonton live streamingnya dan itu gue lihat chat-chatnya itu memang ramai banget hujatannya gitu ya. Bagaimana lah gitu ya, tau lah sendiri netizen ya, netizen ada kesalahan sedikit tuh wah langsung gila banget itu ya, udah pasti ya. Nah, tapi yang di sini yang bakal gue bahas itu bukan masalah si streamernya, gue bodo amat sih dengan streamernya ya. Tapi lebih ke ngebuka pikiran kalian bahwa nih kira-kira menurut kalian ya, apakah boleh nggak sih kita live streaming ya, mau live streaming game, mau itu live streaming apapun, tapi kita curang dalam live streaming tersebut. Curang dalam arti curang dalam permainannya, curang dalam gamenya, ya itu adalah nge-cheat dalam gamenya. Kira-kira boleh nggak sih? Nah di sini gue bakal buka pikiran kalian, ngasih juga sedikit pengalaman juga karena gue pernah mengikuti suatu training di Jakarta gitu ya, sebelum kejadian COVID begini. Gue dibuka pikiran bahwa lu apa sih yang lu nggak boleh dan apa sih yang lu boleh harus lakukan. Ada apa sih yang harus lu lakukan di dunia live streaming itu cuy, begitu ya. Nah oke, tadi sesuai dengan pertanyaan gue, kira-kira menurut lu boleh nggak sih kita nge-cheat pada saat kita live streaming? Dan jawabannya sih simple ini, yaitu adalah lu boleh. Boleh banget lu cheating, lu nge-cheat di game tertentu gitu ya, sambil di live streamingin, itu boleh banget gitu ya. Tapi jawabannya ya, tapi ada tapinya nih, ada tapi dan jawabannya tuh nanti bakalan panjang banget ya. Oke, sebelum kita ngomongin masalah si jawabannya tapi tadi, tadi gue udah ngomong kalau misalkan gue tuh pernah ada suatu pelatihan broadcasting ya di Jakarta. Jadi gue pernah ikutan training gimana sih caranya lu menjadi seorang broadcaster di live streaming gitu. Dan di si trainernya ini didatangkan dari Cina, dan memang katanya dia ini seorang penyiar yang sangat terkenal ya, seorang live streamer di Cina ini, tapi bukan live streamer gaming. Jadi di live streamer secara ngobrol-ngobrol kayak gini gitu kan. Dia nanya sama gue, kira-kira boleh nggak sih kira-kira apa sih yang nggak boleh di saat lu melakukan live streaming? Gue jawabannya bugil, berhubungan seks kata gue kan, narkoba kata gue teh, terus striptease gitu ya. Dan dia dengan simpel jawabnya, semua hal yang lo katakan itu boleh dilakukan. Karena begini, di luar sana itu platform live streaming itu udah pasti banyak banget ya, dan mereka membebaskan suatu hal yang dimana lo mau pakai drugs kayak, lo mau mabok kayak, lo mau striptease, lo mau nge-sex di sana, itu nggak jadi masalah gitu. Yang paling pasti adalah di sana kan ya kita adabnya beda mungkin dengan di kita kan, bahwa mungkin ya di luar sana gitu, di suatu negara entah negara mana, yang penting ya lu dapat viewers gitu. Yang penting viewers lu terhibur dan viewers lu tuh nyaman dengan apa yang lu live streamingin begitu. Nah seperti itu lah, udah mulai kebuka kan pikirannya kayak gimana ya. Jadi intinya pada saat live streaming itu poinnya apa sih? Live streaming itu adalah poinnya dimana lu mendapatkan viewers dan lu memiliki konten yang bisa orang tonton gitu. Kalau misalkan segalanya nggak boleh dalam live streaming,
ya terus viewers lu mau nonton apa gitu kan. Ya tapi ini balik lagi ke platform masing-masing tersebut ya. Jadi ada mungkin kebijakan dalam platform itu bahwa ya di dalam platform lu nggak boleh ngerokok, ya itu mah udah masuknya ke dalam aturan. Tapi ini kita ngomonginnya ke hal yang di platform itu tidak dilarang gitu kan, tapi sikap lu pada saat live streaming itu harus yang nggak boleh itu apa gitu. Nah, oke, tadi kita ngomongin bahwa boleh nggak sih kita nge-cheat? Jadi jawabannya adalah boleh banget. Yang penting adalah dalam dunia live streaming, yang penting lu itu bisa menghibur dan ngebuat si viewers lu itu betah. Mau apapun jalannya, mau apapun caranya, selagi si platform itu mengizinkan, lu boleh melakukan hal itu. Nah, balik lagi ke tapinya nih. Tapinya itu masih panjang jawabannya. Lalu kira-kira apa sih hal yang gak boleh dilakukan saat lu live streaming? Kalau misalkan nge-cheat nanti kan itu gak memberikan edukasi bang, gak bisa memberikan, kata siapa? Lu nge-cheat PUBG Mobile, kata lu itu tidak bisa memberikan edukasi kepada viewers. Tapi lu bisa ngeedukasi kepada developer si PUBG Mobile-nya bahwa ternyata game dia itu masih rusak. Bahwa si game tersebut semahal apapun game itu ternyata masih bisa diretas oleh seorang live streamer, misalkan seperti itu cuy. Jadi mungkin gue punya teman, dia udah tahu lah undur gaming, dia salah satu teman gue, dia orang Bandung juga cuy, dia ngomong sama gue bahasa Sunda gitu kan. Gue tidak menjudge dia salah ya, karena gue ngelihat dalam live streamingnya rules dia bahwa dia itu tidak menjual cheat itu pertama. Yang kedua pun juga dia tidak mengajarkan. Yang kedua dia tidak menerima joki lah. Aturan-aturannya lu nanti bisa cek di layar yang gua nanti bakalan simpan di sini. Di sana rule-nya sudah jelas banget. Nah, lalu tujuan dia itu apa sih nge-live streamingin cheat gitu? Ya tujuannya mungkin adanya yaitu dia tuh pengen ngasih tahu ke developer PUBG bahwa nih lo game lo tuh masih rusak gitu, game lo tuh masih bisa diretas. Itu bisa menjadi suatu edukasi untuk si developernya, bener kan? Tapi tidak secara edukasi ke si viewer sebenarnya kan. Tapi si undur game sih ngomong gitu, dia jujur bahwa ya lu jangan ngikutin hal seperti ini. Dan intinya adalah dia itu memberi hiburan buat kalian. Kalau misalkan ada orang yang masuk ke sana dan dia menghujat ngata-ngatain seperti ini, buktinya lu bisa masuk, lu bisa nonton tuh. Nah kalau misalkan lu gak suka, lu jangan tonton, itu aja. Poin dalam live streaming itu adalah saat lu gagal, saat lu gak ada yang nonton. Saat lu gak ada yang nonton berarti gak ada yang lu bisa jual, gak ada konten yang bisa lu jual. Kalau lu datang hanya untuk ngata-ngatain, itu berarti intinya adalah menjual. Seperti itu cuy. Jadi intinya dalam dunia live streaming itu dunia kejamnya ya. Dunia kejamnya. Apapun yang lu lakukan asal lu bisa mendapatkan viewers, itu sah-sah aja. Nah tapi gue menyikapi dengan live streamer kemarin ya, si Squall Gaming kalau nggak salah namanya, si Squall Gaming ini ada hal yang memang buat gue tuh menurut gue ya, meskipun dia melakukan hal seperti itu, nge-cheat seperti itu, tapi gue bisa menilai bahwa dia salah bukan berarti salahnya bukan karena dia nge-cheatnya, tapi karena satu sikap dia yang tidak jujur. Karena satu hal, kalau lo coba jujur aja si Squall ini ya, coba aja jujur, ya gue menggunakan cheat aja dan ini buktinya ya gimana lah. Memberikan suatu arahan meskipun itu jawabannya tidak jujur, tapi untuk apa ya? Ya ginilah, lu live streaming itu buat ditonton gitu. Lu live streaming itu buat viewers lu sendiri. Kalau lu sudah ditinggalkan viewers dan lu sudah mengecewakan si viewers itu bisa dibilang adalah suatu hal yang gagal di dunia live streaming coy. Jadi apapun kontennya lu bisa melakukan hal apa aja. Cuman satu yang lu gak bisa lakukan di live streaming, yaitu adalah membuat viewers lu kecewa. Membuat viewers lu menjadi balik benci sama lu sendiri. Lu di live stream, sebenarnya gini ya, live streaming itu lu menjadi seorang cercaan pun boleh. Lu live streaming menjadi seorang tukang dibully ya, misalkan di live streaming lu dibully terus, jadi terus-terusan dibully itu boleh-boleh aja sebenarnya. Gak ada yang dibatasi dan tidak ada yang tidak dibolehkan di live streaming. Ya tinggal jujur aja sih. Ya gue menggunakan cheat gitu. Tapi dengan iya lu jelasin aja. Gue menggunakan cheat karena gue ini pengen terlihat jago. Gue ngomong gitu aja jujur, gampang kok. Biasanya gini, apa yang lu jual? Misalkan lu pengen menjual di live streaming dan lu pengen terlihat jago, itu memang berat cuy. Memang berat banget. Lu live streaming game dan lu memang terlihat jago tapi memang skill lu memang kurang, itu memang susah. Lebih baik lu ganti misalkan proses pembelajaran gitu, ke judulnya, kayak dari misalkan lo kok bang kok iya bro gue lagi masih belajar ya, tuh doain aja supaya gimana.
Nah seperti itulah halnya bisa ya. Kalau misalnya lu udah ketahuan itu mengecitnya, bro, gue ngecit bro, gue minta maaf, gue sorry banget. Ya mungkin dengan begini bisa jadi putokan ya, viewers pasti menerima. Meskipun masih ada yang mencerca lu, tapi bakal ada juga orang-orang yang lebih respect lu, karena viewers kita sekarang di Indonesia ini sudah mulai agak melek gitu ya, mulai bisa menerima hal yang kalau dia udah mengidolakan lah, intinya gue lebih mengidolakan seorang idola gitu ya, apalagi seorang live streamer, dia pasti bakalan memaafkan aja sih. Ya mungkin segitu aja lah untuk sekadar kita ngobrol-ngobrol ringan kali ini cuy, tentang apa sih yang gak boleh dalam live streaming. Semuanya boleh kok selama viewers lu nyaman, selama viewers lu terhibur. Yang gak boleh itu adalah membuat viewers lu kecewa. Itu aja sih sebenarnya. Yang asalnya love sama lu menjadi hate sama lu, gitu aja sih. Dan yang paling pasti sebenarnya mau lu bersikap seperti orang lain di live streaming itu, kayak mau lu menjadi orang lain kayak gitu kan, itu nggak jadi masalah sih selama si viewers lu itu betah. Cuman yang paling pasti yang nggak boleh dalam live streaming adalah mengecewakan viewers lu sehingga si viewers lu yang dari love jadi hate. Kalau memang adanya hate yang masuk, ya nggak jadi masalah. Contohnya misalkan gue liat live streamingnya Undur Gaming gitu kan, banyak hate, tapi buktinya masih ditonton gitu. Yang gue takutin adalah dari asalnya love, orang yang kagum sama lo, tiba-tiba dia menjadi hate. Itu yang paling gak boleh sebenarnya cuy. Nah oke, sekian gitu aja lah ya. Mungkin buat kalian-kalian yang baru mau masuk ke dunia live streaming ini, bisa menjadi suatu pertimbangan, bisa jadi suatu pelajaran, bisa menjadi suatu acuan buat kalian. Tidak ada batasan dalam dunia live streaming, lo melakukan apa saja. Yang paling pasti jangan sampai dari love to hate, begitulah, dari cinta jadi benci, begitu ya. Oke, mungkin sekian aja video dari gue ya. Jangan lupa dan kasih pada waktunya, hormati gurumu, sayang temanmu, itulah tanda komplimen. See you next video. Bye.